Hai anak-anakku kelas 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fitri, kali ini di pembelajaran 3. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon-teleponan kaleng. Dayu mengetahui cara membuat teleponan kaleng. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan untuk berkomunikasi. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun, surat memerlukan waktu sehari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji pertama dilakukan 8 kali. Maaf, bukan 8 kali tapi 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi dari mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian dengan temanmu. Amati kartu kosakata di bawah ini. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, ini ada pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Nah, kita pilih mana yang termasuk alat komunikasi. Yang kita warnai ini adalah alat komunikasi. Pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Ini yang termasuk kata komunikasi. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk satu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Bacakan ringkasan informasi pada guru atau temanmu. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan kaleng kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem. Amati langkah membuat telepon kaleng berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Minta bantuan orang tua atau orang dewasa untuk membuat lubang. 3. Masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujungnya. 4. Telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Motif Pak Sulan Sang Buah, motif Pak Kolong Bukuk. Kita perhatikan ini Pak Palong Sangkang, Pak Tongko Patung. Kita perhatikan itu adalah hiasannya. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Nah, ini kita perhatikan. Atau gambar motif yang kalian inginkan. Siapkan selembar kertas ukuran kaleng, kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempel gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kaleng
Terlihatmu semakin menarik, bukan? Nah, selain menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi yang membentuk bangun tersebut. Perhatikan gambar garis merah membentuk keliling bangun datar. Buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut pada guru atau temanmu. Nah, kita bikin segitiga. Kita beri warna mana yang termasuk keliling. Kita beri warna lain dari warna yang semula. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di video yang ketiga. Kita jumpa lagi di video pembelajaran yang keempat. Video pembelajaran yang berikutnya ini adalah video pembelajaran subtema 3 di pembelajaran 4. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta bibi untuk menyiapkan. Berenang merupakan olahraga air yang sangat baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya kegiatan di air. Bahaya yang memungkinkan terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan? Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Salah satunya adalah menggunakan pelampung, melakukan pemanasan, berlatih berenang di kolam yang dangkal, tidak berenang sendiri, atau pastikan ada yang mengawasi saat di kolam renang. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. 5. Gunakan pelampung agar lebih aman. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkannya. Berkomunikasi dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat tertulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad ke-21 dimulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan dibantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan setelah dikirim. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi.
Lingkari jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Dari bacaan ini, dari tabel ini kita lingkari yang termasuk jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Kita pilih ada surel, daun lontar, SMS, terus yang mana? Nah, yang termasuk adalah surel, komputer, ponsel, internet, SMS atau pesan singkat. Yang dilingkari ini yang termasuk hasil dari teknologi komunikasi. Temukan kalimat utama dari setiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks teknologi komunikasi. Paragraf 1, paragraf 2. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis dan sudah dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf ketiga, pada zaman abad 21 dimulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah dimulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai teknologi. Siti akan mencari informasi di internet, Dayu akan mencari informasi di buku-buku dan majalah, Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi, Edo akan menuliskan pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Bu Guru contohkan, Amanda pandai matematika, Anggar bakat bermain bola, Dava pandai melukis, Elsa mahir menari, Melisha pandai membuat karya. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bermain atau bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman atau perbedaan dari setiap orang? Kita harus menghargai perbedaan kemampuan setiap orang. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Ini bisa kita lakukan apabila tidak daring. Dengan memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari akan tercipta rukun dan damai, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Baiklah anak-anak, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu di pembelajaran 5 dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.